Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak pendamping sekami. Bagaimana kabar kalian? Tentu saja baik dong. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati bersama-sama yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih Engkau kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik. Nah, setelah kita berdoa, marilah kita membaca kitab suci. Bacaan kali ini diambil dari Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mengetahui mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan firman yang dibacakan oleh kakak Ocha. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke renungannya, kakak mau bertanya dulu. Waktu liburan semester yang lalu, adik-adik ada yang pergi jalan-jalan? Atau cuma diam di rumah? Biasanya ketika kita pergi jalan-jalan atau rekreasi, biasanya kita mencari tempat rekreasi di pantai, di gunung, atau di kebun binatang, taman bermain ya adik-adik. Nah, banyak sekali tempat-tempat rekreasi yang bisa kita datangi. Tujuan dari rekreasi itu apa sih adik-adik? Supaya apa ya kita pergi berekreasi? Jalan-jalan gitu untuk apa? Supaya hati kita, pikiran kita menjadi rileks, menjadi senang kembali. Biasanya ketika dalam 1 semester, 2 semester kita sudah belajar terus, ada waktu di mana kita
pikiran kita supaya ketika nanti pembelajaran berlanjut kembali, kita sudah dalam keadaan yang siap dan mantap untuk menerima pembelajaran. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk juga merelaksasi pikiran, pergi beristirahat. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya harus istirahat? Karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu selalu setiap harinya berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa ya kira-kira mereka berjalan dari satu kota ke kota yang lain itu? Untuk berkhotbah, mengajarkan kabar gembira, dan juga melakukan penyembuhan kepada orang-orang sakit dan juga pengusiran roh-roh jahat. Nah, jadi karena mereka setiap harinya kerjanya cuma jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengajar, kemudian juga memberitakan kabar gembira, maka hati mereka menjadi capek, mereka juga lelah, dan mereka juga memerlukan waktu untuk istirahat. Nah, ketika Yesus melihat betapa lelahnya mereka, Ia berkata kepada mereka, "Mari kita mencari tempat yang sunyi dan kita beristirahat sejenak." Nah, dari bacaan tadi ada dua hal loh adik-adik yang bisa kita petik. Yang pertama adalah dalam bacaan tadi Yesus berkata, "Datanglah denganku." Artinya apa ya? Artinya Tuhan Yesus mengajak ketika kita kemana saja, pergi berlibur, pergi ke sekolah, atau kemanapun, kita harus selalu menyertakan nama Tuhan untuk selalu melindungi kita dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita dimanapun. Kemudian hal penting yang kedua adalah kitab suci mengajarkan bahwa para murid pergi ke tempat yang sunyi. Tujuannya adalah mereka beristirahat dan memperbaharui kekuatan mereka. Nah, banyak orang merencanakan liburan untuk apa? Untuk dapat merelaksasi lagi pikiran, mengumpulkan semangat lagi supaya ketika pekerjaan yang harus dilakukan kembali itu sudah dalam keadaan yang siap, tidak stres, tidak pusing karena kurang piknik. Nah, semoga adik-adik sekalian juga memiliki waktu untuk dapat beristirahat sejenak ya dari kegiatan adik-adik belajar. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dadah! Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas ya. Bahan-bahan yang diperlukan ada origami, terus kertas putih, ada pulpen, terus spidol, gunting, dan lem. Nah, yang pertama kita siapkan dulu kertas putihnya dan kita akan melipat menjadi 4 bagian. Begini ya adik-adik. Nah, jika sudah, kita akan melipat sisi bawahnya ke atas seperti ini. Setelah itu, kita akan melipatnya lagi seperti ini ya, adik-adik.
Nah, jika sudah kita buka dan jadilah kotak-kotak seperti ini, oke? Kalau sudah seperti ini, kita akan menggunting dua bagian tengahnya ya adik-adik. Nah, setelah itu kita akan menggunting bagian atasnya. Kita gunting dari samping ya. Nah, kalau sudah kita buka ya adik-adik. Setelah ini kita akan melipat bagian yang sudah digunting tadi ke luar. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau udah kita akan melipat bagian sampingnya. Nah, kalau udah kita akan melipatnya lagi seperti ini. Hampir selesai nih. Kalau udah begitu, kita akan menyatukan kertasnya dari ujung ke ujung. Adik-adik bisa lihat contohnya ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat, kita rapikan. Untuk bagian yang tidak rata, adik-adik bisa gunting sendiri ya. Nah, kalau udah seperti ini, adik-adik boleh menghias menggunakan spidol atau kertas origami yang sudah disiapkan tadi. Nah, jadi deh, mudah kan? Kreativitas ini fungsinya adalah adik-adik bisa menuliskan ayat emas favorit kalian di buku kecil ini. Adik-adik jangan lupa mencobanya di rumah ya. Sampai ketemu nanti. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar bacaan Injil, sekarang kita mau mencari ayat emas. Udah dapat belum? Kita cari dulu yuk. Nah, jadi ayat emasnya adalah marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Itu ayat emasnya adik-adik. Jangan lupa ditulis di buku catatan kalian ya. Nah, sudah kita melakukan kegiatan sekolah minggu hari ini. Kita sudah membuat kreativitas. Kita sudah mendengarkan bacaan Injil dan menari bersama serta mendengarkan ayat emas. Mari kita tutup dengan doa lagi yuk. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selesai sudah kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Bimbinglah kami agar selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dah.